Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 1 SD bersama dengan Ibu Anissa. Terimalah salam panganjali dari Ibu. Om Swastiastu. Apa kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Sang Hyang Widiwasa. Tatastu Swaha. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama melantunkan mantra Saraswati Puja. Anak-anak bisa melakukan dengan sikap panganjali atau sikap amustikarana. Mari kita lakukan bersama. Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhirbhavantu me sada. Om Shanti Shanti Shanti. Om. O Saraswati, salutation for you, giver of boons, fulfiller of desires. I am going to start my study. May success be mine always. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah mengenal jenis-jenis ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, dalam pertemuan 3 kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara makhluk hidup dan benda mati. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah anak-anak dapat menyebutkan perbedaan antara makhluk hidup dan benda mati. Anak-anak, masih ingatkah kalian pembahasan pada pertemuan yang lalu? Hayo, apa ada yang masih ingat? Baiklah, pada pertemuan yang kedua, kita membahas tentang ciptaan Sang Hyang Widi yang termasuk makhluk hidup dan benda mati. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa sih perbedaan antara makhluk hidup dan benda mati. Nah, anak-anak bisa amati gambar berikut ya. Di sini bisa kita lihat ada awan, matahari, gunung, pohon, batu-batuan, burung, bunga, kupu-kupu, manusia, kucing. Gambar-gambar ini merupakan ciptaan Sang Hyang Widiwasa yang merupakan makhluk hidup dan benda mati. Apa saja sih perbedaan antara makhluk hidup dan benda mati? Untuk itu, mari kita bahas bersama. Apakah makhluk hidup memiliki atma? Jawabannya adalah ya. Apakah benda mati memiliki atma? Jawabannya adalah tidak. Apakah makhluk hidup butuh makan dan minum? Jawabannya adalah ya. Apakah benda mati membutuhkan makan dan minum? Jawabannya adalah tidak. Apakah makhluk hidup itu bernafas? Jawabannya adalah ya. Dan apakah benda mati itu bernafas? Jawabannya adalah tidak. Apakah makhluk hidup itu bersuara? Jawabannya adalah ya. Dan apakah benda mati itu bersuara? Jawabannya adalah tidak. Apakah makhluk hidup itu bergerak? Jawabannya adalah ya. Dan apakah benda mati itu bergerak? Jawabannya adalah tidak. Apakah makhluk hidup itu bertumbuh menjadi besar? Jawabannya adalah ya. Apakah benda mati dapat bertumbuh menjadi besar? Jawabannya adalah tidak. Apakah makhluk hidup itu berkembang biak? Jawabannya adalah ya. Apakah benda mati itu dapat berkembang biak? Jawabannya adalah tidak. Untuk itu, dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup antara lain: 1. Makhluk hidup memiliki atma atau jiwa. 2.
Makhluk hidup memerlukan makan dan minum. 3. Makhluk hidup itu bernafas. 4. Makhluk hidup bersuara untuk dapat berkomunikasi. 5. Makhluk hidup bertumbuh menjadi besar. 6. Makhluk hidup berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Dapat kita simpulkan pula bahwa ciri-ciri benda mati antara lain: 1. Benda mati tidak memiliki atma atau jiwa. 2. Benda mati tidak memerlukan makan dan minum. 3. Benda mati tidak bernafas. 4. Benda mati tidak dapat bersuara. 5. Benda mati tidak dapat tumbuh dan bentuknya selalu tetap. 6. Benda mati tidak berkembang biak menjadi banyak. Nah, anak-anak, sebagai tugas dalam pembelajaran hari ini adalah silahkan anak-anak menyebutkan perbedaan antara makhluk hidup dan benda mati. Tugas ini dapat dibuat dalam bentuk video. Nah, untuk ayah dan bunda dimohon untuk membantu anak-anak dalam proses pembuatan video. Nanti video ini dapat dikumpulkan melalui WhatsApp guru atau bisa juga diupload dalam akun YouTube masing-masing. Kemudian Bapak atau Ibu guru dapat diberikan linknya ya. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Untuk itu Ibu ucapkan thank you for attending. Ibu tutup pertemuan hari ini dengan Parama Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.